Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya ya. Masih membahas seputar budidaya lobster air tawar. Nah, ini kenapa teman-teman saya sorot filternya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ya, ini sekarang saya akan membersihkan filternya ya. Karena saya rasa sudah hampir 1 bulan lebih ya nggak saya bersihkan filternya ini. Kita akan bongkar dan kita akan lihat ya media apa saja yang saya gunakan yang ada di filter ini, dan susunannya itu seperti apa, serta mungkin akan saya beri sedikit penjelasan ya tentang media-media yang ada di sini ya. Oke teman-teman, langsung saja ya, jangan di skip. Baiklah teman-teman, ini filternya sudah saya ambil ya. Sekarang kita bongkar ya teman-teman. Oke, kita angkat nih seberapa kotor filternya. Tuh, udah kotor sekali ya teman-teman tuh. Baiklah, kita bongkar ya. Nih filternya nih. Tuh, kotorannya itu sudah banyak. Ini juga ya, tuh kita letakkan sini. Tuh banyak sekali nih kotorannya. Kalau nggak dibersihkan bisa berbahaya juga ya teman-teman. Ini lagi hujan ya teman-teman, makanya saya bongkarnya tuh di dalam nih. Oke teman-teman, saksikan saja ya dulu. Ini saya bersihkan dulu, nanti akan saya jelaskan susunannya itu seperti apa ya, dan juga manfaat dari media-media ini ya. Baiklah teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya. Tuh sini juga medianya. Sekarang kita susun kembali ya. Jadi yang pertama itu teman-teman ini paralonnya itu ya, paralon ini. Jadi nanti airnya itu masuk ke dalam sini ya, terus ke bawah dan akan berputar ya. Nah terus kita masukkan ini nih. Ini nggak tahu nih, bekas penanak nasi ya ini. Saya gunakan filter. Oke ya, sudah seperti ini teman-teman. Terus ini busa kasar ya. Di busa kasar yang besar itu ya saya gunting. Oke, ini kita masukkan. Kita masukkan sini teman-teman. Tuh. Terus yang kedua tuh ini nih, kapas. Ini kapasnya saya bersihkan saja teman-teman. Harusnya kapasnya itu diganti nih. Jadi biar lebih bagus lagi airnya nanti. Di kotorannya tuh lebih terserap ya. Ini kapasnya sudah saya masukkan ya. Sekarang kita masukkan lagi busa yang kasar teman-teman. Jadi susunannya itu seperti ini. Kalau untuk filter saya itu, untuk busa yang kasar ini untuk menghalang kotoran-kotoran yang besar ya, dan untuk kapas teman-teman untuk menghalang kotoran-kotoran yang mungkin kecil-kecil yang halus-halus itu ya. Jadi untuk menghalang yang kecil-kecil itu kita gunakan busa halus atau kapas filter ya. Sekarang kita masukkan media batunya teman-teman. Ini batunya nih. Oke ya. Jadi saya letakkan sini saja. Nih batunya.
Jadi untuk teman-teman batunya ini bisa menggunakan jaring seperti saya ini ya teman-teman, atau diletakkan di atas saja ya, tidak menggunakan jaring. Tapi kalau saya itu menggunakan jaring ya teman-teman. Nah ini akan saya jelaskan dulu ya teman-teman, batu yang saya gunakan itu yang pertama ada batu zeolit ya, nih seperti ini ya. Jadi batu zeolit itu berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen dan juga menghilangkan amonia serta menetralkan pH juga ini teman-teman ya. Jadi fungsinya itu banyak ya, tapi ini juga katanya itu ada expirednya teman-teman. Jadi kalau sudah expired itu harus kita ganti karena bisa berbahaya. Amonia yang mengikat di batu zeolit ini akan terlepas kembali. Itu sih yang saya baca di Google ya. Oke, terus ada karang jahe teman-teman. Nih ya, karang jahe itu seperti ini teman. Kita cari yang agak besar nih. Terus karang jahe teman-teman, karang jahe ini untuk mengikat amonia juga ya. Amonia akan diserap di karang jahe ini serta menetralkan pH juga nih. Jadi untuk kolam lobster itu bagus sekali ya, pH-nya itu stabil. Dengan karang jahe ini sangat bagus ya. Dan untuk karang jahe ini juga teman-teman, itu juga ada expirednya. Itu yang saya lihat di Google teman-teman, katanya ini bisa 3 tahun ya bisa dipakai expirednya itu ya, kadaluarsanya itu. Terus yang terakhir ini teman-teman, saya menggunakan biokeramik. Nih biokeramik ini teman-teman untuk rumah bagi plankton atau bakteri baik. Nah, jadi fungsi dari plankton atau bakterinya itu teman-teman untuk mengurai amonia. Jadi amonia tadi diurai dengan bakteri baik. Ini untuk rumah planktonnya itu ya, rumah bakteri baiknya itu teman-teman. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi ada 3 batu yang saya gunakan ya. Yang pertama itu batu zeolit, yang kedua ini nih karang jahe ya, terus yang ketiga biokeramik. Jadi fungsinya tuh bermacam-macam. Nah jika teman-teman yang menggunakan filter seperti saya ini ya, batu-batu seperti ini, itu jangan lagi ditambahkan garam ikan ya, karena menurut saya itu sudah bagus, sudah baik ya. Dengan media filter seperti ini, airnya tuh akan lebih bagus teman-teman. Jadi airnya itu enggak keruh, amonianya itu rendah, serta kadar oksigennya itu akan lebih banyak lagi teman-teman. Makanya kolam semen saya yang di luar itu bisa tahan lama ya kalau lampunya tuh atau listriknya tuh mati ya, padam ya. Itu kan kemarin saya buat videonya, nanti saya letakkan di link ya di deskripsi ya, jika teman-teman belum menonton ya. Bisa bertahan 5 jam teman-teman dengan menggunakan filter dan airnya mengalir. Nah dan juga teman-teman, setelah saya cek juga di Google ya, dan juga saya cari sumber-sumber informasi, jika teman-teman menggunakan media seperti ini ya, batu zeolit dan seperti ini ya, atau biokeramik, jangan ditambahkan garam ikan karena bisa berbahaya. Setelah saya cari di Google itu bisa berbahaya karena garam ikan ini bisa apa ya, bisa mengikis batu seperti ini, biokeramik ini dia akan terkikis serta serbuk-serbuknya itu akan jatuh ke kolam teman-teman. Bahkan bisa menyebabkan keracunan juga untuk airnya itu ya, untuk lobsternya juga teman-teman. Oh, no. Jadi jika ada lobster yang sakit, teman-teman ingin memberikan garam ikan ya, lobster yang sakit itu dipindahkan saja, dimasukkan ke ember, terus diletakkan garam ikan ya. Jadi di ember itu dikasih air, terus diletakkan garam ikan. Itu yang saya dapat informasinya ya. Dan juga memang saya lihat juga di artikel-artikel di blog, serta ada tanya jawab seperti itu ya, dilihat di Google. Ternyata garam ikan itu nggak bagus bila dicampurkan dengan filter
seperti ini ya, khususnya tuh biokeramik ini, dia akan terkikis oleh garam ikan itu. Jadi kalau saya lihat itu kolam ikan ya, kolam ikan bukan lobster. Saya pernah lihat di channel YouTube lain itu, ternyata ikannya tuh mati dikarenakan dia menggunakan garam ikan serta filter seperti ini. Nah, ternyata setelah diuji cobanya ya dengan garam ikan, biokeramiknya ini ikut terlarut juga teman-teman. Jadi ikut terlarut juga ya. Dan juga saya lihat juga di artikel itu, untuk yang menggunakan zeoli juga itu jangan ditambah garam ikan lagi ya. Itu sih yang saya baca di Google ya. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika terjadi kematian kok saya sudah pakai biokeramik, zeolit ya, pakai filter seperti itu ya, pakai karang jahe dan dikasih garam ikan malah mati. Nah, mungkin saja penyebabnya garam ikan tadi malah membuat racun untuk si lobsternya itu ya, karena menggunakan batu ini tadi ya teman-teman. Oke ya, itu penjelasan sedikit dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan yang terakhir ini teman-teman ya, tuh saya tutupkan dengan ini nih, biar kenapa, biar tidak lumutan di atasnya tuh. Nah, ini fungsinya tuh untuk tidak terkena matahari dan gak lumutan. Ini saya gunakan tabung TV ini ya. Kalau teman-teman mau gunakan yang lain ya bisa, silahkan saja ya. Oh iya teman-teman, saya lupa kasih tahu cara kerjanya ya. Kita lihat di sini. Jadi cara kerjanya itu teman-teman, nanti airnya tuh masuk ke dalam sini ya, sampai ke bawah, terus dia akan naik ke atas sampai ke atas ya, melalui beberapa media tadi ya, seperti kapas busa kasar ya, terus kapas halus, terus busa lagi ya, dan juga nanti akan melewati ini batu ya, batu ini terendam dan melewati dari sini teman-teman, dan keluar dari sini. Nah, jadi cara kerjanya tuh seperti itu teman-teman. Jadi kotorannya itu akan mengendap di bawah, nggak di atas ya. Nah, itu saja teman-teman filter yang saya gunakan. Apabila ada sarannya, pertanyaannya teman-teman yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.